berlatar di sebuah kota yang sudah mati, di mana terlihat pemakaman yang dikelilingi hutan rimbun. Ada seorang nenek sedang menggali kuburan untuk mengambil sebuah koper yang sangat berharga guna melancarkan ritualnya serta diiringi beberapa mantra khusus. Dan apakah itu penting? Scene beralih ke kedai runcit dan mari saya perkenalkan Anda dengan Eric dan juga ada Sen yang sedang membuka lapak untuk nongkrong di Ojonswa. Tiba-tiba Tammy yang ada di sana meminta sebotol minuman karena belum pernah merasakan gimana bahwa mabuknya itu. Dan lalu Sen pun memberikan walaupun belum kenal sangat agar cepat oleng tangkurnya. Tak lama kemudian datangnya si Roy seperti biasa mengambil sebuah pesanannya. Dan betapa kaget Sen saat melihat wajah rupawan Roy yang sangat mengerikan akibat luka gores sedikit burik dengan mata yang sangat tajam itu. Singkat waktu nenek Cece pun bergegas pulang setelah mendapatkan koper yang sangat penting baginya. Dan bukan itu saja yang mana koper tersebut satu-satunya cara agar rakyat terhindari dari makhluk aneh. Dan apakah kira-kira isi koper tersebut? Sedangkan di sisi lain, Tammy yang Kreto sudah melayang di luar angkasa akibat sebotol minuman yang ia minum. Saking overthinking, sampai-sampai hilang kendali atas dirinya itu. Ditambah dengan suasana yang sangat dingin. Hingga tak bersilang waktu, ia pun menawarkan Bang Ray dengan mengteng-teng kedua seleketupnya. Yang mana bahwa Bang Ray mau nggak nyicipin punya Neng. Sontak Bang Ray pun kaget. Sangat risih melihat kelakuan rambut keletung yang tidak memiliki harga diri. Singkat waktu, Eden pun mendayung sepeda untanya, akan tetapi ia harus melalui jalan yang sunyi dan penuh mistis untuk sampai ke rumahnya. Hingga di pertengahan jalan, di mana Eric segera mencegat Eden karena ada persoalan yang harus dibahas akibat si Eden ingin mengambil kuliahan di Columbia. Ternyata mereka pernah menjalani sebuah hubungan dan kini mereka telah putus. Tak lama kemudian setelah beradu bacot, tibalah si Ray yang mana bahwa ia berkata agar mobil mereka jangan parkir di tempat yang tidak seharusnya. Dan lalu tiba-tiba walaupun si Ray memiliki wajah yang kurang meyakinkan, tapi kepeduliannya terhadap yang membutuhkan pertolongannya luar biasa takjub. Hingga ia pun berhasil mengeluarkan nenek Sisi dari mobil tersebut. Dan lalu si nenek dalam keadaan setengah sekarat itu selalu menyebutkan kopernya yang sangat penting. Dan alhasil si nenek pun dijemput ajalnya tak bersilang waktu. Lalu tiba-tiba sementara Sisi yang baru tiba di TKP sangat syok atas kehilangan neneknya. Apalagi setelah Sheriff mengatakan ada sedikit keganjalan yang ia dapatkan di TKP tersebut. Dan tak masuk akal sama sekali atas kejadian yang menimpa neneknya. Sontak seketika itu tiba-tiba Sisi bergegas pergi ke tempat kediaman neneknya tinggal. Lantaran ia tahu sedikit apa yang dijalani oleh neneknya selama ini. Sedangkan di hospital terlihat jasad si Ray sedang ditelusuri pemeriksaan atas keganjalan jasadnya. Lalu setelah dipompa oleh si doktor hanya mengeluarkan air yang penuh aura energi positif aneh. Di tengah malam yang sangat mendesak itu, si doktor pun mengabari sang istri yang mana bahwa untuk malam ini tidak bisa pulang dikarenakan ada tugas yang sangat penting. Dan sehingga scene beralih kepada Sheriff yang baru mendapatkan perintah dari atasannya. Padahal masa-masa untuk cuti panjang masih ada 1 bulan lagi bertugas. Berhubung situasi sangat mencekam, mau tidak mau ia pun harus mengantar gender si Ray. Walaupun ia sudah pernah di akademi militer. Dan alangkah baiknya kasus yang harus ia terima bukanlah seperti rongsokan ini. Hingga membuatnya patah hati, apalagi dengan kondisi mobilnya saat ini. Tak lama kemudian setelah ia mengecek rumah si Ray yang sudah tak berpenghuni itu. Dan lalu tiba-tiba sontak ternyata si Ray bukanlah si Ray yang dulu lagi, di mana jasad si Ray kini telah dikuasai penuh oleh makhluk dedemit voodoo. Dan
Singkat waktu, Patty dan juga Tammy sedang mengisi bahan udara di sebuah bengkel terbengkalai guna melanjutkan perjalanan ke mall untuk shopping. Berhubung si Patty nya cukup lama, dan akhirnya si Tammy pun menyusul ke dalam guna memastikan. Alhasil tidak ada siapapun di sana sehingga dengan keponya, ia pun melanjutkan pencarian sahabatnya di suasana yang sangat berantakan itu, dan lalu tiba-tiba di mana Tammy saat melihat si Roy dalam seketika itu syok parah hingga berbirit-birit di celananya dan kembali kepada si Eden akibat teman-temannya sudah pada punah, dan kini ia pun ditemani oleh Hu untuk menemui Sisi karena yang bisa menangani masalah tersebut hanyalah keturunan tertentu yang memiliki ilmu supranatural. Dan sesampainya di sana, Sisi pun berkata yang mana bahwa si Roy akan menghabisi semua orang termasuk dirinya karena dirinya merupakan keturunan terakhir yang kemungkinan besar bisa menghentikan itu semua. Di saat itu pula, si Eden pun menyuruh rekannya untuk pergi ke rumah mengambil alat komunikasi sekaligus menjemput orang tua si Eden. Sementara si Eden sendiri tetap bersiaga di tempat Sisi dan di tengah perjalanan mereka, dan sehingga semenjak itu roh jahat menguasai jasad si Roy, di mana saat ini sedang sibuk-sibuknya mengumpulkan korban sebanyak-banyak mungkin untuk menghadap roh gelap serta membutuhkan tempat suci untuk melanjutkan sesembahannya. Tanpa disadari di mana mereka sedang diintai oleh sosok Rai, dan lalu tiba-tiba sontak Sisi pun menyuruh si Eden tetap di dalam saja karena rumah tersebut sudah dipagari oleh mantra-mantra khusus. Akan tetapi si Eden yang keras kepala itu tetap bergegas keluar menolong mereka, dan akan tetapi singkat waktu Eric bersama Shane menghampiri mereka, dan ternyata kedatangan mereka telah diketahui oleh si Roy hingga Sisi pun membawa mereka ke ruangan yang lebih aman terkendali dari sosok tersebut. Dan lalu tiba-tiba di mana saat itu sosok Rai terus memantau mereka dari jarak jauh karena tidak bisa masuki rumah yang sudah dipagari gaib. Sementara Sisi ingin menghentikan roh jahat tersebut melalui pelantara boneka dengan syarat mengambil belayan beberapa rambut si Shane agar ritual yang mereka jalani berhasil serta bisa mengendalikan sosok Rai. Akan tetapi sesaat kemudian yang di luar nular pun terjadi, dan sehingga singkat waktu Eric dan juga si Eden pun berhasil lari memasuki hutan hingga berujung di sebuah paya, dan inilah yang terjadi. Keesokan hari, di mana si Eden tinggal seorang diri berniat mengambil rongsokan si Roy untuk pergi jauh-jauh dari kota tersebut, lalu tiba-tiba selain berlari dan bersembunyi, memang semua itu tidak ada kata untuk selamat seutuhnya hingga detik-detik si Eden berhasil melabui si Roy, dan inilah yang akan terjadi.